Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah, 2 kali ya, kita terlewat jadwal karena saya mendadak harus pergi ke luar kota untuk mengikuti pertemuan dan kuliah ini harusnya diberikan 2 minggu yang lalu. Waktu minggu lalu itu harusnya kita sudah membagi kelompok untuk tutorial. Jadi nantinya saya harapkan, eee, Joe, kemudian Haikal, serta Yudi dapat memberikan daftar hadir pada saya agar saya bisa dapat membagikan kelompok dan kemudian menentukan kasus untuk tutorial kita ya. Jadi minggu depan kalian masih UTS? Masih, Pak, Masih ya? Sampai, kapan Jo UTS-nya Jo? sampai Kamis depan, Pak. Oke, berarti kita, 2 minggu lagi ya baru presentasinya ya? Iya, Pak. Oke baik, makasih Jo konfirmasinya. Jadi nanti akan saya bagi, kalian ke dalam 5 kelompok ya, baik dari kelasnya Jonathan, Yudi, maupun Haikal, dan kemudian masing-masing kelompok tersebut akan mempresentasikan sesuai dengan kasus yang saya berikan. Nanti apa yang ingin dipresentasikan tersebut tidak banyak-banyak, biasanya cuman paling banyak kita, 5 atau 7 slide saja, dan sesuai dengan apa yang ingin dicari itu nanti kita, sampaikan ya, setelah, perkuliahan ini selesai. Saya izin share screen terlebih dahulu karena perkuliahannya ini kita terkait dengan dokumentasi dalam, layanan kesehatan ya adik-adik. Oke, jadi, subtopiknya akan saya bagi atas 4 subtopik. Pertama tentu pendahuluan bagaimana dokumentasi dalam pelayanan kesehatan itu menjadi penting ya, kemudian apa-apa saja termasuk dalam dokumentasi dalam pelayanan kesehatan, termasuklah di dalamnya itu adalah, dalam bidang kedokteran, keperawatan maupun farmasi, dan masalah yang bisa timbul dalam dokumentasi tersebut dan terakhirnya adalah kesimpulan. Secara umum diagnosis itu menjadi penting. Kenapa? Karena satu untuk menentukan diagnosis penyakit apa sebenarnya yang dialami oleh pasien yang kita hadapi tersebut. Yang kedua, kalau kita sudah tentukan diagnosisnya, tentu kita perlu untuk memberikan penata laksanakan. Apakah obatnya atau terapi non obatnya atau edukasinya, itu semua kita masukkan ke dalam penata laksanaan tersebut. Dan tentu apa harapan kita setelah kita memberikan penata laksanaan kepada pasien yang diagnosisnya sudah ditentukan di awal. Contoh misalnya, kalau pasien tersebut adalah pasien depresi, maka tentu luarannya kita harapkan adalah gejala-gejalanya menjadi remisi. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pembiayaan. Kenapa? Karena di negara kita, eee, asuransi contohnya misalnya BPJS, kalau dia tidak lengkap dokumentasinya apa yang kalian tulis tersebut, maka ini akan menjadi susah untuk klaim kepada BPJS-nya atau kepada asuransi-asuransi lain yang memang dimiliki si pasien dan untuk kondisi penyakitnya tersebut memang ditanggung oleh asuransi non BPJS tersebut. Jadi dokumentasi yang baik itu tentunya harus rasional, jangan ditambah-tambah ya. Sudah sering sekali kejadian bahwa kalau sudah ditambah-tambah, kemudian, dimasukkan hal yang tak penting, dianggap jadi suatu kasus fraud, dan jadinya dianggap klaimnya itu sudah tidak bisa lagi diajukan. Tuliskan hal-hal yang penting saja, jadi tidak seperti zaman dulu ya adik-adik. Kalau dulu memang panjang-panjang sekali kita tulis ya untuk, dokumentasi tapi ini hal-hal yang penting saja yang kira-kira akan mengarahkan kita kepada diagnosisnya. Dan spesifik terkait dengan kira-kira arah penyakitnya ini mau kemana dan tentunya harus efektif ya. Jangan sampai menghabiskan untuk satu misalnya penyakit tertentu, satu pasien tertentu, dokumentasinya bisa sampai 3 4 lembar ya. Jadi itu sudah nggak efektif, buang-buang kertas kita. Dan harus ditulis oleh orang yang paham. Jadi kalau dulu mungkin orang yang
sedang mengambil, apa itu ya, kita bilang ya, mahasiswa ya, mahasiswa profesi di tahun-tahun awal masih boleh menuliskan, eee, ke dalam catatan dokumentasinya tersebut ya, tapi sekarang sudah tidak boleh lagi ya, harus memang yang bertanggung jawab yang menuliskan ke dalam dokumentasinya tersebut. Syaratnya gimana dokumentasi yang baik itu? Tentu memiliki riwayat perjalanan penyakit yang lengkap dari pasien kalian ya. Kapan dia mulai muncul penyakitnya ya, hawitannya kapan, kapan pertama kali dievaluasi, maka harus ada tanggal dan jamnya biasanya, dan dibuatlah catatan SOAP-nya. S itu, mmm, subjeknya, O itu objektifnya ya, kemudian A itu assessment-nya, P itu adalah plan ya. Jadi SOAP-nya itu harus dituliskan di dalam, dokumentasi. Dan nama lembarnya itu ada ya, sekarang nama lembarnya itu adalah CPPT ya, catatan perkembangan terintegrasi ya, dan itu setiap hari sebenarnya harus dituliskan, nggak bisa tidak lagi ya, termasuk kondisi saat ini yang dialami oleh si pasien tersebut. Bagaimana syarat dokumentasi yang baik yang lain lagi? Pertama harus akurat karena menggambarkan proses dan hasil akhir pelayanan yang diukur secara benar ya. Kalau memang ada, pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan harus dicatat juga di situ ya, lengkap. Termasuk itu ada hal-hal yang khusus mungkin bagi pasien dan sistem yang dibutuhkan dalam analisis hasil ukurannya. Terpercaya bisa kita gunakan dalam berbagai kepentingan, terutama untuk kepentingan belajar. Valid dan sah biasanya harus ada paraf juga ya oleh dokter, perawat, atau apoteker yang menuliskannya. Bahkan beberapa tempat meminta stempel. Tepat waktu tentunya, makanya biasanya, CPPT itu ada waktu paling lama misalnya paling lama itu jam 12 siang. Kenapa? Kalau makin lama dituliskan, makin terhambat pelayanan yang lain, makin lambat keluar obatnya, pasien tidak akan mendapatkan penanganan yang tepat nantinya ya. Dan bisa digunakan untuk kajian, analisis, dan mengambil keputusan. Apalagi kalau dalam hal pendidikan interprofessional education, sebenarnya pengambilan keputusan itu tidak boleh sendiri-sendiri lagi ya. Dokter harus koordinasi dengan apoteker, dengan perawatnya, dengan dokter giginya kalau ada dokter giginya, kemudian dengan misalnya fisioterapisnya ya kalau ada terapisnya. Sehingga keputusan yang diambil untuk pasien tersebut adalah keputusan yang menguntungkan pasien. Sekarang namanya adalah patient centered therapy ya, dan seragam. Sebutan tentang elemen data yang dibakukan dan konsisten penggunaannya baik di dalam maupun di luar organisasi. Contoh, mungkin ada istilah-istilah yang di dalam kedokteran itu mesti sepakat apa yang dipakai dalam CPPT itu. Kalian di farmasi juga seperti itu. Apa istilah-istilah yang dipakai tersebut? Dan yang tidak kalah pentingnya tentu ini tidak boleh ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain ya, Dik. Dia sifatnya rahasia. Yang boleh tahu hanya kalian sendiri, pasien. Jadi jangan sampai kemarin itu sempat bocor ya, ada kasus salah seorang pejabat yang sedang dirawat inap, kasusnya sempat difotokan dan masuk ke media massa, itu dia tuntut rumah sakitnya ya. Jadi itu nggak boleh, harus terjamin kerahasiaannya. Dan kemudian mudah diperoleh melalui sistem komunikasi antar kita yang merawat si pasien tersebut. Mengapa jadi penting dokumentasi pelayanan kesehatan ini? Tadi sudah disampaikan, karena ini menyangkut pengobatan pasien. Kalau tidak dibuat dokumentasinya, maka kita akan kesulitan menentukan obat-obat apa yang tepat untuk pasien ini. Dan ini tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kita ya, dan tentu untuk melindungi kita dari sisi hukum, karena apa-apa yang kita lakukan sudah tercatat dan tentu kalau ada terjadi apapun yang mungkin jauh-jauh mungkin dari kita ya, ada salah kasih obat atau apa, itu tetap terjaga karena kita sudah menuliskan bahwa memang saat itu obat itu yang tepat untuk diberikan pada si pasien. Dan tentunya tadi seperti yang kita sampaikan, biasanya dokumentasi itu kita pakai juga untuk pendidikan dan penelitian, apalagi kalau yang ingin penelitian retrospektif, paling enak ya kalau kalian nanti suatu saat mengerjakan skripsi, tinggal mencatat obat-obat saja, misalnya pola peresepan obat hipertensi pada rumah sakit USU ya, dalam 5 tahun terakhir, dalam ruangan rawat inap kelas 3 misalnya seperti itu. Kalau dokumentasinya bagus, kalian bisa sekali dengan gampang melakukan penelitiannya.
Keempat, tadi sudah disampaikan ya untuk pembiayaan. Selanjutnya tentu ini untuk statistik kesehatan, jadi kita tahu secara statistik penyakit ini berapa persen di masyarakat, obat ini berapa persen dipakai di masyarakat ya. Dan ini juga kita biasanya, apa yang tadi saya sampaikan, untuk pembuktian masalah hukum, disiplin, dan etik, dan juga sebagai sumber ingatan. Karena kalau sudah terlalu banyak pasien, kalian tidak bisa mengandalkan ingatan kalian ya, pasti akan ada yang miss. Maka itulah pentingnya harus kalian catat yang nantinya akan kita dokumentasikan. Ini adalah landasan hukumnya untuk dokumentasi tersebut, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang baru berlaku ya, kemudian ada PP Nomor 10 Tahun 66, PP 51 Tahun 2009, Permenkes Tahun 2008 ya, dan ini menjadi hal yang mutlak dalam penyelenggaraan suatu rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang lainnya. Apa kriteria bahwa dokumentasi ini kita golongkan suatu dokumentasi yang prima? Pertama tentunya dapat dibaca, yang kedua dapat dipercaya, tepat, ya, kemudian lengkap, konsisten, jelas, dan tepat waktu ya. Jadi konsep ini harus ada di dalam suatu dokumentasi. Dan dokumentasi ini yang sekarang kita kenal dengan nama rekam medis atau CPPT ya, catatan perkembangan pasien terintegrasi tersebut, ini akan berisi informasi tentang kondisi pasien, penyakit pasien, dan tentunya obat-obat yang digunakan oleh si pasien tersebut. Secara definisi memang rekam medis ini adalah informasi dari masing-masing obat yang kita berikan kepada pasien. Termasuk suplemen atau obat herbal harus kalian tuliskan di situ ya. Dan ini merupakan catatan komprehensif dari pengobatan yang dijalani oleh si pasien ya. Dan juga merupakan pelayanan, catatan pelayanan dari kefarmasian yang diberikan oleh seorang apoteker. Tujuannya adalah harapannya bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan dokter dan profesional kesehatan lainnya untuk mencapai hasil pengobatan yang optimal untuk pasien kita dan tentunya bisa seragam informasi yang diberikan kepada semua profesional kesehatan dan meningkatkan kesinambungan perawatan yang diberikan kepada pasien. Nah, kita masuk mulai spesifik ya terkait dengan perawatan karena ini kuliahnya IPE ya, jadi kita bahas secara menyeluruh. Kalau pada teman kita dari keperawatan itu biasanya catatan pengkajian keperawatan itu untuk mengumpulkan informasi dari pasien. Kemudian untuk membuat data dasar dari pasien tersebut dan membuat catatan tentang respon kesehatan dari si pasien tersebut. Nah, jenis dokumentasinya mereka biasanya ada dokumentasi pengkajian awal yang dibuat saat pasien pertama kali masuk ke rumah sakit dan biasanya dipakai untuk dasar dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien tersebut. Kemudian ada yang mereka namakan sebagai pengkajian lanjutan yang merupakan pengembangan dasar untuk melengkapi pengkajian awal sehingga bisa mendukung informasi permasalahan kesehatan pasien. Dan ini dibuat dalam tadi yang saya katakan ya CPPT ya. Yang ketiga, biasanya mereka akan melakukan pengkajian ulang yang biasanya mereka dapatkan dari informasi selama melakukan evaluasi kepada si pasien tersebut. Nah, biasanya pengkajian perawatan ini ada dibagi-bagi lagi datanya ya. Pertama, datanya itu sifatnya subjektif karena dari hasil wawancara terhadap pasien, keluarga, konsultan, tenaga kesehatan lainnya ya. Dan kemudian data yang sifatnya objektif yang diperoleh dari hasil observasi, pemeriksaan fisik, hasil lab, itu biasanya kita sebutkan sebagai data yang objektif. Termasuk di sini kita lihat juga bagaimana status kesehatannya, pola coping, status respon terhadap terapinya, resiko untuk masalah potensial, serta dukungan kepada si pasien tersebut. Dan data yang subjektif dan objektif tersebut bila lengkap tentunya bisa mengidentifikasi semua masalah keperawatan kepada pasiennya. Nah, di farmasi, dokumentasi itu menjadi penting ya ini bagi kalian ya. Saya hanya secara umum saja, nanti kalian juga akan dapatkan yang lebih detail ya mengenai hal ini. Di sini kenapa? Karena kita harus membuat suatu spesifikasi dokumen produksi induk, prosedurnya, metode dan instruksinya, laporan dan catatannya, dan harus bebas dari kekeliruan dan tersedia secara tertulis.
dan harus bisa dibaca dokumennya ya, jangan jangan tulisan kita sampai tidak bisa dibaca oleh orang lain. Kalau dulu memang sering ya tulisannya itu tidak bisa dibaca, sekarang sudah tidak diperkenankan lagi ya. Jadi kalau memang tulisan kita kurang bagus harus kita tulis dengan huruf balok atau huruf cetak ya. Termasuk di dalamnya dokumentasi yang baik itu adalah cara pembuatan obat yang baik, yaitu bagaimana cara membuat obat atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Ini contoh kasus yang biasanya kita tuliskan di dalam catatan perkembangan pasien terintegrasi ChatGPT. Jadi tadi sudah disampaikan ya, pertama tentu harus ada eh, tanggal dan jamnya ya, kemudian tulis profesi kalian. Kalau saya biasanya ditulis SPKJ ya, karena spesialis kedokteran jiwa. Kita buatlah S-nya itu subjektifnya apa, misalnya pasien DM, hipertensi, terdapat edema anasarka, dan objektifnya apa? Pasien sudah mendapatkan terapi Lasix, Asparka, Miopiton, Atlat-Oros, Aldacton, dan sebagainya. Hasil laboratorium juga kita masukkan dalam objektifnya. Kalau ada pemeriksaan fisik, tekanan darah, pulse, apanya itu, laju napasnya itu juga dimasukkan ke dalam objektifnya. Asesmennya bagaimana? Nah, asesmennya contohnya misalnya kemungkinan imidapryl bisa mengurangi peningkatan CICA, dosis yang digunakan terlalu besar untuk pasien tersebut, ya contohnya ya. Dan kemudian imidapryl ini ternyata harus dikurangi dosisnya. Harapannya nanti akan memberikan manfaat kepada si pasien tersebut, sehingga tidak memengaruhi fungsi ginjal dari si pasien tersebut. Nah, selanjutnya karena kita sudah lakukan assessment, plan-nya apa ya? Kan tadi SOAP ya, SOAP ya, maka plan-nya menurunkan dosis imidaprilnya menjadi 2,5 mg per hari karena tadi terlalu besar ya. Dan mungkin kita bisa mengusulkan kalian ya dari farmasi obat-obat golongan ACE inhibitor yang lain. Makanya tadi sudah sampaikan di awal bahwa dokternya harus kerjasama dengan farmasisnya untuk mengetahui jangan-jangan dosis ini sudah terlalu besar, mungkin butuh dikurangi, dan mungkin bisa membawa dampak yang lebih baik lagi untuk si pasien tersebut. Apakah dokumentasi ini bisa menjadi suatu masalah? Bisa ya, tentu saja bisa. Misalnya karena kurangnya pengetahuan, tidak teliti dari petugasnya, tidak disiplin ya, lambat mencatatnya. Kalau pasiennya sudah terlalu banyak, tentu waktunya menjadi semakin terbatas ya, dan mungkin jadinya malas mengisi CPPT-nya itu ya. Dan yang terakhir tentu karena kurangnya komunikasi antara si petugas kesehatannya dengan si pasiennya ya. Kesimpulan, dokumentasi itu penting untuk diagnosis, tata laksana, pengeluaran, dan pembiayaan. Dokumentasi itu sendiri dari rekam medik, medication record, ya, asuhan perawatan, yang sekarang namanya itu sudah digabung ya menjadi CPPT ya, catatan perkembangan pasien terintegrasi. Mengapa penting? Karena ini untuk pengobatan pasien, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien tersebut, untuk meningkatkan pendidikan dan penelitian, pembiayaan, statistik kesehatan, pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik, dan juga sebagai sumber ingatan kita. Baik, saya pikir itu yang bisa saya berikan ya perkuliahannya terkait dengan dokumentasi. Jadi intinya bagaimana kalian nantinya bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk mengisi CPBT. Tadi kemarin ya saya ada minta tolong kepada Joe, kemudian kepada Yudi dan Haikal untuk mengisi ini ya, minta tolong adik-adik boleh ya mohon waktunya sekitar 5 menit, mungkin paling lama pun 10 menit, minta tolong di-scan ini, QR code-nya, kemudian diisi surveinya ya. Karena kita sedang melakukan survei ini, diusul dan harapannya ini akan bisa membantu kalian untuk bisa berhadapan, eee, dengan masalah-masalah ya. Karena sekarang masalah kesehatan jiwa itu menjadi penting dan sudah menjadi perhatian bagi pimpinan USU, sehingga pengisian survei ini diharapkan bisa dilakukan oleh mahasiswa pada semester 5 ke atas ya.
Nantinya tentunya harapan kita itu bisa menjadi suatu deteksi dini untuk kalian ya. Tolong diisi ya sebentar ya. Oke, baik. Kemudian terkait dengan tugasnya ya, nanti saya minta tolong kepada Joe ya untuk daftar hadirnya tersebut ya Joe. Kemudian Haikal dan Yudi, jadi saya bisa dalam waktu singkat membagi kelompok kalian ya. Jadi tugasnya itu ini saya share ya. Jadi nanti akan dikasih suatu kasus pada kalian, ini contoh kasusnya ya. Misalnya ada seorang laki-laki 35 tahun datang ke IGD karena istrinya tidak bisa membangunkannya dari tidur. Sebelumnya pasien memang sulit tidur, mengalami nyeri terus-menerus karena fibromialgia, cemas dan hilang minat, dan selalu minum teh tua 1 teko untuk menghilangkan nyeri dan dibantu obat anti insomnia dan penghilang nyeri juga. Nah, untuk kasus ini, maka kalian harus melakukan prioritas apa sebenarnya yang harus diutamakan pada pasien ini ya. Karena ini nantinya si pasiennya masalahnya harus diidentifikasi ada masalah apa aja ya. Ini contohnya ada beberapa masalah ya. Ada nyerinya, ada sulit tidurnya, ada cemasnya, ada hilang minatnya. Kemudian dari sekian banyak itu apa prioritas masalah yang paling utamanya ya. Dan analisislah masalah tersebut kira-kira apa yang harus dilakukan ya kepada pasien tersebut dan solusinya apa untuk pasien tersebut dan strategi intervensinya apa untuk mencapai solusi yang sudah ditetapkan untuk pasien tersebut. Jadi nanti presentasinya itu adalah presentasi dalam bentuk video ya yang durasinya jangan lama-lama ya 3 sampai 5 menit saja dan kalau pada kasus ini adalah tentang rasionalitas penggunaan obat anti nyeri. Ini contohnya saja ya. Jadi nanti yang presentasi kelompoknya itu video saja dipresentasikan, kita lihat sama-sama videonya dan sudah mengandung kelima hal yang diminta di sini. Baik, nanti saya mohon supaya tadi sudah nampak share screen ya? Yang apa kasus tadi? Belum, Pak. Belum. Oh belum ya? Oke, oke, maaf, maaf. Baik, ini dia ya, mohon maaf tadi saya pikir di share.
Jadi contohnya ini ya, jadi kalian akan membuat video deh ya. Jadi dalam video itu ditunjukkanlah bagaimana identifikasi masalah, kemudian penentuan prioritas masalahnya, analisis masalahnya gimana, solusinya seperti apa, dan strategi intervensi untuk mencapai solusi yang sudah ditetapkan tersebut ya. Ini contoh kasusnya, seorang pria 35 tahun datang ke IGD Rumah Sakit USU karena istrinya tidak bisa membangunkannya dari tidur. Sebelumnya pasien mengeluhkan sulit tidur, nyeri terus-menerus karena fibromialgia, cemas, dan hilang minat, dan selalu minum tuak 1 teko untuk menghilangkan nyeri dan dibantu dengan obat anti insomnia dan penghilang nyeri ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, nanti tiap-tiap kelompok akan diminta untuk membuat video. Videonya itu judulnya adalah rasionalitas penggunaan obat anti nyeri, tapi ini kasusnya nanti saya bagi ya, mungkin ini yang dapat nggak tahu ya kelompok yang mana. Dan durasi videonya jangan lama-lama, paling lama hanya sekitar 5 menit saja ya. Ya, video itu harus memasukkan kelima hal yang tadi saya sampaikan, identifikasi masalah untuk kasus tersebut, penentuan prioritas masalahnya seperti apa, analisis masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa, dan strategi intervensinya untuk mencapai solusi yang sudah ditetapkan seperti apa. Itu mungkin sekilas untuk tugas kelompoknya yang 2 minggu lagi mungkin akan kita lihat sama-sama ya adik-adik ya. Oke, baik. Ada kira-kira yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi? Baik, kalau memang tidak ada, saya pikir sekian dulu pertemuan kita ya pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya tutup dengan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin undur diri ya adik-adik ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.